Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di vlog iseng saya di PM Channel. Ini tanggal 26 April 2022. Kami mau mudik pulang kampung ya setelah, ya kalian tahu kan, 2 tahun lebih nggak boleh pulang kampung sama pemerintah. Ini saya di Jakarta, kami akan mudik di Madiun ya, di Jawa Timur. Itu 650-an kilo dari sini. Pernah juga dulu saya bikin vlog saya waktu 3 tahun ya Cortez ini, ada di link saya, kalau mau lihat tuh di playlistnya ada. Tapi ini dia sudah 4 tahun lebih ini mobil Wuling Cortez 1.8 yang LX itu sudah 4 tahun lebih. Jadi nanti di vlog ini saya akan ceritain pengalamanku pakai dia 4 tahun ini, gimana kesannya, ono masalah apa aja, ono ganti komponen apa aja, terus biaya yang saya keluarin dalam 4 tahun lebih saya pakai dia, itu berapa duit yang saya keluarin. Untuk tambahan informasi teman-teman aja ya, cuman ngerti tadi kan di opening video saya, barang bawaannya penuh belakang itu bagasi saya. Padahal kami cuma 4 orang, cuma bawaan itu kayak mau pindahan ke Lampung gitu loh. Oke ya, ikutin aja vlognya. Oke, sebelum kita berangkat, cek dulu tekanan bannya. Tekanan ban bagus, 2,2 bar, rata di 4 ban. Dan sudah saya pakai nitrogen. Jadi teman-teman kalau punya motor, mobil sih saya saranin pakai nitrogen ya. Karena pemuaiannya sangat kecil. Dia meskipun jarak jauh, tidak dipengaruhi oleh suhu ban, jadi tekanan akan cenderung stabil. Terus kemudian juga yang it's good to have adalah GPS. GPS ini 643 km dari rumah saya ke rumah bapak ibu saya di Madiun. Terus ada jam analognya juga, menambah cantik area klasternya. Kemudian di bawah ada lampu, jadi nggak gelap-gelap amat di area bawah nih. Ya, sentuhan kecil tapi cukup menarik ya. Oke, let's go, kita jalan. Ya, kena macet di kilometer 43 di tol atas ini. Macet rek, biasa lebaran. Ini tadi lihat di GPS-nya Google juga atas bawah macet. Cuman kalau GPS ini dia nggak online ya, jadi dia langsung satelit. Dia bagusnya itu kalau GPS-nya yang bawaannya ini, dia terkonek langsung ke satelit, jadi nggak ada area blank lah, kecuali di terowongannya. Jadi kalau HP kadang-kadang kena area blank di gunung, di pegunungan gitu kan, suka nggak ada sinyal tuh GPS-nya. Tapi kalau ini connect terus. Cuman karena dia nggak real time, jadi ya nggak tahu nih macet kayak begini. Yuk, udah mulai. Ya ini kondisinya kan stop and go ya, Rek ya. Maju berhenti, maju berhenti. Nah, salah satu enaknya mobil Cortez ini, dia ada automatic vehicle holding, ada apa namanya, yang rem, dia kunci remnya ya, jadi kaki saya nggak terlalu capek nginjek rem terus-terusan gitu loh. Nah kayak gini nih, berhenti ya udah, dia AVH-nya kerja, kaki saya pre, nanti sampai saya injek gas lagi dia akan jalan lagi. Oh ya, ini beberapa faktor yang kenapa saya beli ini mobil. Dulu saya punya 6 kali ya teman-teman ya, ganti mobil tuh sampai 6 kali. Satu sedan pernah pakai, kemudian hatchback atau city car tuh pernah juga pakai. Kemudian yang 4-nya itu medium MPV ya, sejenis Cortez inilah, tapi ya bukan Cortez lah, merek lain gitu.
Jadi itu saya pakai MPV itu 4 kali. Saya malah belum pernah pakai LMPV, low MPV. Jadi MPV saya yang saya pakai dulu itu juga beberapa merek, karena saya bukan orang yang ini ya, apa namanya, brand oriented gitu loh. Harus merek ini, harus merek itu, enggak. Bagi saya mobil adalah kendaraan yang saya harus nyaman, yang saya harus enak, tapi dia harus safe, mobilnya harus safe. Nah makanya saya ambil ini Cortez atas pertimbangan itu. Ya, saya sudah sampai di Cipali, merayap ini. Kendaraannya rame, padat. Sekarang udah mau jam 3 pagi. Nah, ini salah satu hal yang saya suka di mobil ini adalah lampu headlampnya ya. Dia kan pakai LED projector, jadi terang banget. Terang gitu, jadi nggak kuning. Jadi jalanan di depan saya itu, meskipun di sini ya, Cipali ini kan nggak ada lampu jalan ini. Ini tetap terlihat jelas di jalanan, jadi berkendara tuh lebih pede dan tentunya lebih aman. Ya ini saya ngasuh dulu ya teman-teman di rest area di Cipali. Macet banget tadi, ngerayap sambil ini makan sahur, terus lagi nunggu sholat subuh dulu, baru nanti kita lanjut lagi. Terus untuk pertama kali nih saya beli mobil ini 4 tahun lalu. Waktu itu saya dapat promo voucher dari dealernya yang di Wuling yang di Kalimalang, itu senilai 3 juta. Jadi voucher itu saya bisa gunakan untuk beli oli, beli peralatan-peralatan lain untuk mobil lah ya. Nah jadi waktu servis berkala, pas 1.000 tentunya gratis, tapi pas 10.000 kan saya harus bayar olinya. Ongkos kerjanya masih gratis. Nah olinya itu sekitar 400.000 kalau saya nggak salah. Tapi saya karena saya punya voucher, saya bayar dia pakai voucher. Uang pribadi jadi nggak keluar tuh tahun pertama. Kemudian di tahun pertama juga tentunya saya harus bayar pajak ya, 3,5 juta kalau di Jakarta. Terus kemudian masuk tahun kedua, saya harus servis yang 20.000, 30.000. Itu seingat saya biayanya sekitar 400 sampai 600-an ribu ya per servisnya itu, karena kan ada beberapa komponen yang harus dia ganti. Nah di situ pun saya juga nggak keluar uang pribadi karena saya bayar pakai voucher. Jadi hingga tahun kedua tuh saya pakai mobil ini, istilahnya saya cuma beli bensin doang gitu loh. Perawatan saya tuh free, nggak keluar uang pribadi. Dan tahun kedua juga tentunya saya bayar pajak 3,5 juta untuk wilayah Jakarta. Terus kemudian tahun kedua juga, saya ingat saya mungkin lebih 1 atau 2 bulan gitu, saya ingat saya. Itu akinya habis, artinya ampernya tuh udah nggak ngangkat untuk start. Saat itu saya lagi di Ion Mall di Bekasi. Terus di cluster dashboard saya itu kan muncul tulisan tuh cek EPB ya, electric parking brake. Tapi itu sebetulnya indikasi untuk akinya yang sudah habis lah gitu, nggak bisa ngangkat untuk start. Saya telepon ke Wuling, kemudian mereka antar akinya sekitar 1 jam lah saya tunggu. Dan saat itu juga gratis akinya, karena masih garansi 3 tahun kan. Jadi sampai tahun kedua secara pribadi untuk perawatan mobil saya nggak keluar uang. Masih istilahnya sangat-sangat membantu saya ya, dibanding kendaraan yang lalu-lalu yang mana setiap kali ganti oli saya harus keluar uang sekian ratus, bahkan juta ya, 1 kadang 2 jutaan gitu, tergantung mobil yang saya pakai pada saat itu. Tapi untuk si Wuling ini sampai tahun kedua saya free, nggak keluar uang biaya apapun untuk perawatan mobil ini. Ya ini habis sholat subuh tadi ya teman-teman, saya harus lanjut jalan, cuman para tidur, penumpang saya pada tidur. Biasa kalau bawa Cortez pasti
mereka tidur ya, karena kekedapan kabin bagus sama suspensinya itu mentul-mentul gitu, enak banget. Ini baru on lagi kameranya, saya udah sampai lewat Brebes. Udah melewati Brebes, terus jalanannya licin ya, sepertinya habis hujan tadi malam kayaknya nih. Ini masih gerimis. Nah, jadi itu tadi saya cerita kasih tahu teman-teman kan 2 tahun saya pakai ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu di tahun ketiga saya pakai ini mobil. Ya, jadi di tahun ketiga saya pakai ini mobil itu saya masih belum keluar biaya untuk servis ya. Yang 40.000, 50.000 itu saya masih belum keluar biaya karena saya masih pakai voucher. Akhirnya sisa voucher itu saya beliin oli sama aki, just in case kalau setelah 3 tahun aki rusak atau apa kan saya punya gitu loh. Nah, kemudian di tahun ketiga saya pakai Cortez ini masih berfungsi baik, semua kelistrikan, lampu-lampu, elektronik semua berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Kemudian di tahun sekitar 3 tahun lebih, mungkin lebih 3 atau 4 bulan kali ya. Nah, itu saya ngerasa di suspensi belakang kiri saya itu rada nggak enak. Jadi kan terasa ya, jadi mobil rada suara bannya tuh lebih kasar dari biasanya. Akhirnya saya cek ke Wuling untuk yang suspensi itu, saya bawa ke bengkel, kemudian mereka cek, mereka kasih tahu tuh suspensi yang di belakang kiri itu dia ada rada bocor gitu loh. Dia bilang rada ngempos ya. Akhirnya saya bilang ya udah ganti aja dah suspensinya ganti. Nah, itu baru saya keluar uang 800 ribuan. 800 ribu saya keluar, itu pertama kali saya keluar beli suspensi sama pasangnya itu 800, saya ingat saya 851 ribu ya. Menurut saya nggak terlalu mahal ya, karena 800 ribu sama pasang itu sudah menurut saya masih oke lah. Nah, udah akhirnya diganti, terus masalah itu ya beres, sampai sekarang nggak ada masalah mengenai suspensi lagi. Ya, ini saya ngasuh di rest area ya, di daerah Pekalongan ini. Duh. Sorry kameranya mau miring-miring, Jo. Ini saya ada di rest area Pekalongan, mau ngisi bensin malah ngantri, males. Lanjut aja. Itu konsumsi BBM-nya ya, tadi dari Jakarta full, turun 2 strip sampai Pekalongan, kondisi macet ngerayap, macet parah di Cipali tadi. Oke, kita lanjut perjalanan. Ya, kita lanjut ya perjalanannya ya. Saya udah nyetir 10 jam, kesel. Pengen tiduran nih, ganti driver sama 300 meter anak saya. Belok kiri. Oke, jadi teman-teman ya, saya kasih tahu mengenai Wuling Cortez. Kenapa saya langsung mutusin beli ya? 150 meter. Nggak banyak pertimbangan. Kiri. Itu karena kan kebetulan karena tugas kerjaan saya tuh saya sering ke Cina. Jadi saya udah berapa kali nih naik mobil ini di Cina. Cuma di sana kan bukan namanya, bukan Wuling Cortez. Di sana itu namanya Baojun 730. Nah, itu saya udah pernah naik mobil ini beberapa kali lah di Cina, dan ini sudah lama di Cina. Terus kemudian waktu itu di display sama Wuling, belum launching malah, baru di display di dealer. Saya datang terus langsung saya ambil, saya beli karena saya udah tahu mobil ini. Bahkan waktu itu salesnya Wuling pun saya yang trainingin untuk fasilitas mobil ini, semua feature-featurenya. Itu lucunya, itu pengalaman saya beli ini Cortez. Terus apa itu, mengenai Cina ya, ngomong-ngomong di Cina tuh teman-teman, kalau lihat playlist saya di kumpulan video saya
Saya udah bikin video lumayan banyak itu mengenai mobil-mobil yang ada di Cina. Lihat aja, diklik aja di kumpulan video saya. Di situ ada macam-macam lah mobil-mobil yang desain yang di Cina itu banyak. Dan ada satu video yang menarik yaitu Wuling Victory. Saya udah bikin itu Wuling Victory, di list itu silahkan dilihat. Itu diharapkan mobil itu masuk ke pasar Indonesia ya, mudah-mudahan aja. Cakep banget mobilnya. Oke, saya lanjut dulu ya perjalanannya ya. Oke, akhirnya sampai kota tercinta saya di Madiun. Oke, lanjut ya kawan-kawan ya ceritanya ya. Saya udah memasuki kota Madiun nih. Nah, sekarang si Cortez saya ini udah tahun yang keempat. 4 tahun lebih 1 bulan ya. Itu ada 2 komponen yang saya ganti dalam waktu yang berdekatan ya, selisih sekitar 1 bulanan. Jadi di 4 tahunan ini aki kembali rusak. Aki saya setelah 2 tahunan saya pakai, kira-kira 2 tahun itu mulai sewak lagi. Nah, kebetulan saya punya aki yang dulu saya beli dari sisa voucher ya. Itu mungkin 2 bulan lalu lah saya ganti aki. Terus kemudian penggantian berikutnya itu sekitar 1 bulan lalu. Itu ini nih, power window yang sisi kiri yang depan. Tuh. Itu apa namanya? Tiba-tiba ada suara rada keras kayak sesuatu yang putus gitu ya, tali yang putus gitu. Nah, nggak lama kacanya terus turun pelan-pelan. Saat itu saya ada di Cikarang, lagi ada kerja di Cikarang. Nah, saya baru inget karena kasus seperti ini ya, untuk di Wuling Cortez ini sepertinya hal yang beberapa kasus ya terjadi ya. Jadi power window-nya itu rusak gitu loh. Nah, itu saya alami di hampir 4 tahun lah mobil ini saya pakai. Terus kemudian saya telepon ke Wuling, saya minta tolong diperbaiki. Saya datang ke sana besoknya dan diganti itu kitnya, untuk power window kitnya itu diganti. Terus biayanya saya keluar saat itu 500.000 sama pasangnya. Jadi alatnya itu 300.000 something gitu, sama pasangnya itu totalnya 500-an ribu. Nah, ini juga untuk masukan ke Wuling ya. Untuk komponen yang power window ini tolong bisa dicek durability-nya, karena beberapa kasus terjadi di Cortez. Saya baca di grup Facebook ya. Kalau saya sih baru ngalami hampir 4 tahun mobil saya pakai, saya ngalami si power window kitnya itu rusak. Ya, jadi gimana kesimpulannya nih? Saya menggunakan Cortez sudah 4 tahun. Apa yang saya rasakan terhadap mobil ini? Apakah saya merasa puas dengan kualitas mobilnya, kemudian pelayanan purna jual yang dilaksanakan oleh Wuling? Opini pribadi saya gimana? Jadi ini opini pribadi ya teman-teman ya. Saya nggak mewakili siapapun. Saya hanya menceritakan pengalaman saya menggunakan kendaraan Wuling Cortez ini. Ya, jadi opini pribadi saya yang pertama mengenai kenyamanan berkendara terkait dengan kualitas mobilnya ya, baik komponen maupun perakitan maupun fitur-fitur yang ada. Kemudian saya bandingkan dengan MPV yang pernah saya punya yang sebelumnya. Jadi mobil ini melebihi ekspektasi saya, jauh lebih baik. Saya menggunakan mobil ini merasa nyaman, aman, karena fitur safety-nya yang sangat baik pada mobil ini dibanding mobil saya yang lama ya. Meskipun sama-sama medium MPV dan bahkan itu merek yang jauh lebih terkenal daripada Wuling, tapi secara barangnya sendiri saya merasa mobil ini jauh lebih baik. Ini opini pribadi ya, Rek. Nggak maksudnya nggak ada endorse dari manapun. Terus kemudian bagaimana dengan budget atau cost yang saya keluarkan?
Cost yang dimaksud adalah perawatan mobil atau penggantian komponen, oli, juga STNK ya, bayar pajak tiap tahun. Jadi tentu saja mobil ini jauh lebih murah dibandingkan expense atau pengeluaran saya di mobil saya yang sebelumnya. Ya, bahkan saya bisa berhemat cukup banyak uang dengan menggunakan mobil ini. Jadi pembeliannya juga jauh lebih murah saat awal beli. Padahal speknya dia gede, dia adalah medium MPV, tapi dengan harga yang low MPV. Artinya saya bisa saving cost, saya simpan uang saya untuk keperluan yang lain. Terus kemudian pembayaran pajak, saya merasa murah sekali, bisa terjangkau. Saya tidak tahu ya, medium MPV di 4 tahun saya menggunakan Cortez ini berapa pajaknya. Tapi pajak 3,5 juta untuk Cortez ini menurut saya murah dan bisa terjangkau, dan saya bisa simpan uang lagi dari sisi pajak. Kemudian penggantian komponen ternyata juga lengkap, komponen yang mereka punya, mereka siap, harganya juga masuk akal gitu loh. Harganya tuh nggak murah, saya ngomong ya, masuk akal, harganya masuk akal. Jadi dari sisi komponen pun atau biaya servis, saya juga bisa simpan uang lagi, saya bisa saving cost lagi dari sisi itu. Artinya dari kesimpulan dan opini pribadi saya mengenai biaya, mobil ini sangat menghemat budget saya. Lalu kemudian ke depannya seperti apa ya? Wuling Cortez ini apakah awet? Tidak kendala ya, saya belum tahu. Tapi yang jelas saya udah punya pengalaman pakai kendaraan ini selama 4 tahun. Ekspektasi saya bagus. Jadi penilaian saya bagus terhadap kinerja mobil ini ya. Cuman untuk bertahan berapa tahun ke depan ya agak roh aku rek, soalnya kan baru 4 tahun. Oke kawan-kawan, jadi mungkin di penonton saya ada yang sudah memiliki Cortez ya, sudah pakai Cortez gitu. Nah ini ada 3 saran dari saya buat kalian ya. Yang pertama saran saya yang pertama, sorry karo nyepirek, adalah servis rutin berkala itu jangan terlewatkan, jangan diabaikan ya. Karena hanya ada satu cara untuk membuat kendaraan Anda tetap pada performa yang baik, yaitu manakala dilakukan perawatan secara baik, secara berkala dengan baik. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kalian sudah pakai Cortez, jangan lupa servis rutinnya. Terus yang kedua, patuhi peraturan lalu lintas ya, khususnya di kecepatan. Karena ada beberapa problem nih di saya nih. Saya kalau udah di tol, karena ini mobil juga larinya juga enak, itu gatel banget kaki saya untuk kenceng gitu loh. Itu problem saya, nggak bener, jangan ditiru. Itu juga yang membuat suspensi kiri belakang saya itu ngempos di 3 tahunan sekian saya pakai. Karena kalau saya lagi pulang ke Jawa muatan penuh, saya kenceng di tol. Sementara tahu kan tol yang di Trans Jawa itu kan bumpy itu, tong 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 gitu kan. Ya itu suka jeduk gitu. Nah itu perhatikan batas kecepatan di jalan yang dilalui teman-teman. Nggak usah ngebut, walaupun mobilnya siap ngebut, tapi kita nggak usah ikutin aturan aja lah, supaya komponennya itu bisa lebih awet gitu. Oke, terus untuk yang terakhir, untuk para pengguna Cortez ya, khususnya sopir yang nyupir, itu pesan saya bersabarlah. Harap bersabar saat Anda mengendarai Cortez, karena walaupun penumpang Anda itu penuh, tapi kamu akan ngerasa sendiri bro kalau naik Cortez. Soalnya lainnya pada tidur, maksimum 1 jam perjalanan udah tidur. Nah disitu Anda akan merasa sendiri, jadi bersabarlah. Paling yang bisa dilakukan adalah dengerin musik dengan diselingi dengkuran di sana sini ya. Nah itu
pengalaman saya pakai Cortez di 4 tahun ini. Oke kawan-kawan, ini saya sudah mendekati rumah saya. Saya akan matikan videonya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya ngoceh cukup lama untuk sharing pengalaman pakai Cortez ini ya. Tapi semoga ada manfaatnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Tetap semangat. Bye bye.